teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading. Bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak ya. Energi banyak orang, teman-teman ambil yang baik-baiknya aja dan buang yang buruknya. Perasaan seseorang saat ini yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Perasaannya seperti apa? Aduh guys, orang ini tuh lagi kangen loh sama kamu ya. Orang yang sekarang ini nggak komunikasi sama kamu, yang ada di dalam pikiran kamu, lagi banyak pikiran ya. Oke, ini di luar dari mungkin permasalahan hidup ya, yang lain gitu. Tapi ini tentang diri kamu. Jadi dia kepikiran soal kamu. Nih juga mungkin pada saat di malam hari, dia kesulitan istirahat, kesulitan untuk tidur, kepikiran terus. Gimana caranya bisa bertemu dengan kamu? Kapan bisa bertemu dengan kamu? Kapan kalian bisa bertemu lagi? Kapan dia bisa mengunjungi kamu? Aku merasa orang ini tuh sedang mengingat semua kenangan ya yang pernah terjadi di antara dia dengan kamu. Dan hal ini juga yang membuat dia ini juga tidak bisa ini ya, kayak ngelupain gitu loh. Masa-masa dimana itu mungkin kalau Act of One ini kan tentang hal-hal romantis ya. Kerinduan terhadap hal-hal yang romantis, hal-hal yang indah gitu yang ada terjadi di antara dia dengan kamu. Kepikiran guys, dia nggak bisa ngelupain kejadian-kejadian itu, ataupun juga masa-masa dimana itu dulu kamu mungkin, atau kemarin-kemarin mungkin kamu lagi akrab-akrabnya, lagi romantis-romantisnya, itu kesimpan gitu di memorinya dia, dan itu sering muncul ya karena dia memang sering mikirin kamu, karena emang lagi kangen juga sama kamu, dan karena dia juga sayang sama kamu, makanya kepikiran terus kamu ini. Apalagi di sini aku lihat ya, dia kayak susah banget buat komunikasi ke kamu gitu. Hambatannya apa? Aku nanti kita buka. Kenapa sih dia kayak sebenarnya dia harusnya tinggal cari kamu ya, komunikasikan, utarakan. Nah, yang aku lihat di sini, orang ini kemungkinan besar ya, dia ini sepertinya udah menyatakan atau mengutarakan tentang keinginannya itu bertemu dengan kamu. Ya mungkin juga jawabannya sudah diketahui sama dia, sehingga dia juga banyak kepikiran terus tuh tentang jawaban yang kamu kasih ke dia. Dan sampai dengan detik ini orang ini masih apa ya, kayak menggebu-gebu gitu ya, keinginannya untuk bisa ya bertemu dengan kamu gitu ya guys ya. Aku pengen bilang sama teman-teman, kalau memang di beberapa waktu ke belakang kalian punya hubungan yang romantis, hubungan yang cukup baik gitu ya, akrab banget, ini dia kepingin banget ya hubungan ini kembali seperti itu. Jadi kebayang terus tuh di saat masa itu ya. Dan ini orang kepengen guys untuk komunikasi ke kamu, tapi kayak gengsi. Pikiran dia tuh kemana-mana karena dia khawatir gini ya. Pertama, dia tidak mau dianggap dia yang seakan-akan dia bucin sama kamu, atau seakan-akan dia yang salah sama kamu, atau seakan-akan tuh dia yang wajib gitu ngehubungin kamu. Kenapa sih dia nggak mau dibilang dan dikatakan seperti itu? Ya ini karena egonya dia. Ini si Gemini guys, ini si Sagittarius guys, nggak mau dong dibilang lebih lemah gitu ya, dia kalah dari kamu gitu, nggak mau gitu. Walaupun sebetulnya dia sangat bucin, sangat ngebutuhin kamu, tapi dia nggak akan pernah memperlihatkan bahwa dia ini butuh kamu, bahwa dia ini mikirin kamu terus, bahwa dia ini sangat kepusingan gitu loh. Nggak bisa deket sama kamu, nggak bisa lagi komunikasi kayak dulu gitu. Sebetulnya dia pengen ngutarain itu, cuman gengsi guys gitu ya.
Kenapa sih? Dia juga khawatir, takutnya nanti pada saat dia membicarakan tentang isi hatinya dia takutnya kamu nanti kebucinan kepada dia, karena dia di sini juga pengennya hubungan ini tuh kayak gimana ya, kalau lagi butuh aja gitu dia nyari gitu loh, tapi kalau lagi dianya nggak cari ya nggak mau. Aku nangkapnya seperti itu, dan ini yang bikin dia ruwet gitu pikirannya nih. Kalau gue hubungin lu gitu ya, kalau aku hubungin kamu, nanti kamu merasa aku sangat mencintai kamu gitu loh ya. Terus nanti kamu malah apa ya, kayak nuntut buat dia selalu ngasih perhatian sama kamu. Dia nggak mau kayak gitu. Tapi kalau dia nggak ngomong, dia sekarang lagi kangen banget, pengen banget ketemu sama kamu gitu loh. Lah kenapa tinggal bilang aja kalau dia sayang sama kamu gitu ya. Dia bilang sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, mungkin dia pengen banget ketemu sama kamu, tapi di sini dia nggak tahu gimana caranya bisa membuat hubungan ini atau keinginannya dia ini ketemu sama kamu bisa terjadi. Kemungkinan dia kayak berat di ongkos, atau mungkin dia nggak bisa ngebiayain kamu untuk ketemu sama dia. Barangkali dia laki-lakinya, dia sayang sama kamu, dia lagi kangen sama kamu, dia kepikiran banget sama kamu, dia pengen ketemu, tapi dia harus punya uang gitu ya, karena mungkin ada kebutuhan, mungkin juga untuk biaya transportasi ataupun sesuatu yang harus diberikan ke kamu. Nah gitu, orang yang sekarang lagi nggak komunikasi sama kamu dan kamu kepikiran sama dia, kenapa sih dia kayak gitu? Ya itu ya, sebenarnya sayang dia sama kamu, lagi kangen ini dia pengen romantisan sama kamu ya. Di sini juga dia pengen ngajak ketemu, tapi dia bingung banget di sini jalannya gimana, sedangkan dia mungkin masih belum stabil keadaan keuangannya, walaupun dia punya. Ada sih guys dia uang, ada sih guys dia buat ngasih kamu, ngasih hadiah sama kamu gitu, ada gitu. Cuman di sini tuh kayak dia pertimbangin dulu nih, karena ini buat bisa buat yang lain yang lebih penting gitu. Bukannya kamu nggak penting buat dia, tapi ada yang lebih penting gitu loh ya. Dia pengen kamu paham ke sana gitu. Jadi kepengen banget sebetulnya dia komunikasi, tapi bisa nggak sih nggak ngomongin soal uang gitu, nggak ngomongin soal apa ya, effort dia pengen banget gitu sama kamu tuh baik terus, sayang terus, komunikasi terus, tapi bisa nggak sih nggak ngomongin ke arah situ, karena dia sebenarnya pengen banget hubungan ini tuh baik-baik aja. Yuk kita baikan lagi, yuk kita mulai dari awal gitu. Jadi saling support di sini, ngajak kamu seperti itu, kepingin di hubungan ini. Jadi jangan sampai ada keresahan di hatinya kamu terhadap sikapnya dia yang diam ini, ataupun dia sering telepon kamu karena memang dia membutuhkan kamu gitu ya, terus kamu nanti ngerasa kayak terbebani gitu. Dia berharap kamu tidak seperti itu, karena dia sangat butuh kamu banget di sini ya. Di Nine of Swords di sini dia membutuhkan kamu, terus terang dia sampai anxiety banget, takut gitu ya. Ya takut segala-galanya kepikiran sama dia. Kalau dia nggak apa ya, kayak nggak nurutin kamu, ya dia pasti kehilangan kamu. Tapi kalau dia nurutin kamu, dia nggak bisa memberi apa yang kamu inginkan. Itu yang membuat dia sekarang tuh kayak ke kamu tuh kayak ragu banget mau komunikasi, tapi padahal dia sekarang lagi kangen gitu. Di sini ada The Fool, oke. Tapi memang secara fisik ya, 3D-nya kelihatannya dia santai-santai aja, senang-senang aja. Iya, karena dia pandai menutupi kesusahan gitu. Jadi kamu gak bakal kelihatan nih dia punya rahasia apa, dia kayak gimana. Orang ini pinter banget menyembunyikan jati dirinya gitu ya. Jadi kamu taunya dia ya happy happy aja, dia seneng aja, dia gembira, bohong dia nggak kayak gitu nih Mas Mada. Tapi memang dia pandai menutupi kekurangan diri dia gitu. Untuk apa? Agar terlihat dinamis di mata kamu, agar terlihat ya kamu nganggap dia ya orang yang normal gitu loh, nggak dalam keadaan susah, nggak dalam keadaan ruwet, tidak bermasalah mental gitu. The Fool ya guys ya. Jadi terlihat atau berpura-pura gitu, orangnya banyak kepura-puraan ya, padahal aslinya dia bucin sama kamu, dia butuh banget kamu ya, dia takut kehilangan kamu, tapi dia nggak mau dinilai, dianggap
dia tunduk ataupun dia udah takluk ke kamu. Ya mungkin ini juga bisa dipengaruhi dari media sosial ya. Ini juga bisa dipengaruhi dari apa yang dia dengar, berita yang dia peroleh di luar, sehingga memupuk jiwanya jadi seperti ini. Mungkin kalau dulu nggak ada yang namanya media sosial tentang karakter, tentang perjodiakan, mungkin juga tentang kelahiran, mungkin ini juga nggak akan membuat seseorang ini tuh gengsi gitu. Tapi kalau itu bawaan dari lahirnya itu muncul dan itu jadi kebiasaan, maka itu juga akan sulit untuk dia memunculkan, untuk dia mengungkapkan perasaan sebenarnya kepada kamu. Karena memang sejujurnya dari awal hubungan ini dengan kamu sampai dengan detik ini, orang ini memang punya harapan hubungan ini tuh bisa ke jenjang yang lebih serius. Dia tulus loh. Dia tulus banget gitu ya memiliki hubungan sama kamu, tapi kayak ada beratnya di sini nih karena ekonomi gitu ya dan jarak yang membuat dia ini sering mungkin terbebani gitu ya, untuk bertemu dengan kamu harus mengeluarkan banyak biaya gitu ya. Untuk apa ya, untuk bisa dikatakan dia sayang sama kamu harus ada bukti gitu ya. Tapi kemungkinan juga aku lihatnya orang ini memang minim pengetahuan soal percintaan gitu ya. Jadi sebetulnya percintaan di antara kamu sama dia ini LDR, harusnya mungkin nggak berpatokan kepada ekonomi, finansial, cukup mungkin saling komunikasi, memberi kabar, itu adalah hal yang harus dijaga. Tapi mungkin pemikiran dia berbeda karena mungkin di lapangannya juga kamu tidak sama seperti dia ya, nggak sepemikiran, nggak sejalan, akhirnya kalian berselisih paham. Tapi satu hal yang harus teman-teman ketahui bahwa memang orang ini sangat mencintai kamu ya, ingin mendapatkan kamu. Kemungkinan besar memang orang ini tuh kayak mencita-citakan kamu gitu ya, mencita-citakan kamu jadi miliknya dia gitu loh ya. Bisa dinikahi, ataupun juga kalau kalian sudah menikah dan sekarang kalian lagi nggak bicara, lagi nggak komunikasi ya, perasaan dia masih sayang sama kamu. Cuman setiap kali mungkin bicara sama kamu ini pasti ngomonginnya masalah uang gitu ya. Jadi untuk membuat dianya tetap sehat, mentalnya terjaga, dia sering sekali berpura-pura kalau dia ini sebetulnya butuh kamu, tapi dia pura-pura nggak butuh. Padahal dia sedih banget ya, dia harus menyembunyikan perasaan cintanya ke kamu. Ya untuk apa ya? Untuk menenangkan pikirannya dia supaya nggak pusing gitu ya. Oke, ini energi dia ya. Dia pingin kamu membuka hati kamu ya. Dia ingin kamu peka, bahwasannya dia ingin kamu mengetahui bahwa untuk saat ini bisa nggak sih gitu ya, kamu benar-benar merangkul dia karena cinta gitu ya, merangkul dia karena kasih sayang gitu. Apa ya, dipinggirin dulu deh gitu ya, abaikan dulu deh soal keuangan, soal effort, tapi bisa nggak kamu memberikan aku perhatian gitu ya, bisa nggak sih kamu memberikan kasih sayang, karena aku sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian itu dari kamu untuk membangkitkan energiku di setiap harinya. Karena kalau aku bermasalah dengan kamu, aku pun dalam bekerja, dalam beraktivitas gitu banyak masalah. Jadi ini yang ingin dia katakan kepada kamu ya. Kamu diminta untuk membuka hati kamu ya, melihat gitu. Jadi dia pengen banget mengekspresikan perasaannya sama kamu. Seandainya gitu ya, kamu tuh lemah lembut ke dia, ramah gitu ke dia, dia nggak akan segan-segan bersikap romantis terus sama kamu. Selalu bersikap romantis, inginnya begitu ya, pingin segera gitu, pengen cepet gitu ya, hubungan diantara kamu sama dia ini pulih. Kalau memang lagi ada LDR, sekarang kepingin cepet jadi satu gitu. Supaya apa ya, supaya bisa kamu lihat kekuatan cinta dia seperti apa. Walaupun dia diem, walaupun dia selama ini dianggap tidak effort, tapi kamu akan tahu bagaimana cinta dia kepada kamu sampai dengan detik ini. Dia sangat susah untuk melepas kamu dari kehidupannya ya. Dia mendambakan kamu itu romantis ya,
Dia kepingin dapat perhatian ini guys. Mungkin selama ini kamu terlalu ngediemin dia gitu ya, mengacuhkan dia. Kepingin banget kamu ini romantis seperti impian-impian dia punya pasangan yang seperti ini. Dia tuh orangnya gini loh guys, kalau aku lihat ya dari keempat tebaran kartu yang kedua ini, orang ini tuh energinya ceria, orangnya dia ceria, ceria, bawel, semangat gitu ya. Terus kalau ingin sesuatu tuh nggak patah semangat orang ini ya. Terus orang ini juga romantis, kayak apa ya, kayak punya acts of service yang luar biasa soal energi cintanya. Dia bisa mengapresiasikan ataupun juga dia bisa kayak melalui gerak tubuh ya, seperti sering bersentuhan, memeluk, mencium. Nih orang tuh kayak gitu kebiasaannya. Orang ini ya, kalau dibaikin ya, kalau diramahin ya, dia itu nggak bakal malu-malu mencium kamu, memeluk kamu, merangkul kamu gitu. Cuman kayak di sini tuh kamu sering mengabaikan dia karena mungkin dia nggak punya, atau dia ini nggak pernah kasih sesuatu, sehingga dia tuh kayak ngejaga jarak terus dari kamu. Karena apa ya, kayak dia ngejaga harga dirinya dia sebetulnya. Padahal dia sayang gitu sama kamu, sayang banget. Ih, susah loh dia itu ninggalin kamu. Cuman di sini ya pemikiran dia bagaimana ya caranya membuat kamu ini bisa energinya sama dia. Dia tuh suka hal-hal yang romantis gitu ya. Tapi ya semua ini tergantung kamu sih kalau aku lihat. Di sini ya ada kartu ini. Kalau kamu membuka hati, mau memaafkan dia gitu ya, mau sama seperti apa yang dia ingin gitu, ya udah, ini bisa bisa seperti harapan dia ya, bisa langgeng hubungan ini gitu loh. Kalau ini udah ke pernikahan ya, mungkin dia akan nantinya lebih meningkat ya di karirnya guys, karena dapat support dari kamu, dapat kepercayaan dari kamu. Itu akan menumbuhkan semangat, gairah pada dia dalam mencari pekerjaan ataupun dalam mencari uang gitu. Orang ini akan apa ya, ya dia seperti menjaga lah kepercayaan dari kamu ya. Orang ini juga termasuknya bisa dibilang mungkin fisiknya ini bagus ya, fisiknya ini mungkin inceran banyak orang. Ini dari segi fisik ya guys ya, kayak orang ini tuh mudah sekali dikenali gitu ya, mungkin dari energinya eh, apa ya, kayak punya aura seks yang tinggi gitu, sehingga orang-orang tuh gampang tertarik sama dia. Mungkin dilihat dari bagian sisi tubuh yang mana yang membuat orang-orang itu akan kepincut sama dia gitu. Tapi orang ini memang punya perasaan cintanya ke kamu aja gitu loh. Cuman di kamunya aja kayak nggak percaya sama dia ya, karena nggak ada effort di sini, nggak ada pemberian gitu. Itu yang bikin kamu eh, apa ya, kayak mungkin ngejaga jarak sama dia, ataupun juga kayak geli gitu ya ngasih kasih sayang ke dia. Sebetulnya dia pingin banget dikasih sayang sama kamu, diperhatikan, bermanja-manjaan, berromantis-romantisan. Itu yang pingin dia terjadi di dalam hubungan ini. Dia sangat ketergantungan sebetulnya sama kamu orang ini. Kalau sudah kamu baik sama dia, dia bakal ketergantungan lama gitu ya, bakal kecanduan sama energi yang kamu berikan sama dia. Orang ini emang terkesan kayak punya kekuatan ya, dia bisa ninggalin kamu. Dia punya apa ya, kayak percaya dirinya tinggi gitu ya, tapi nggak kepikiran untuk apa ya, sampai mau meninggalkan kamu. Bahkan yang aku lihat di sini nih, walaupun dia sebenarnya datang pada saat dia ada keperluan aja gitu ya, tapi dia bukan cinta asal-asalan, bukan cinta yang apa ya, kayak main-main gitu loh guys. Cuman memang karakternya kayak gini, dia bakal datang, bakal ngobrol di saat dia lagi ada kepingin gitu ya deket sama kamu. Tapi dia kepinginnya kamu tetap gitu loh, perhatian sama dia, menjaga lah adab gitu, menjaga sopan santun. Pokoknya sama dia itu baik-baik aja atau romantis terus gitu. Dia pengennya begitu. Emang dia bukan tipe orang yang
bisa romantis-romantisan, tapi dia seneng kalau dikasih sikap romantis dari kamu. Ya di sini dia bingung bagaimana sih caranya bisa bikin kamu ini yakin bahwa dia ini sayang sama kamu. Kan harus ada effort ya, ada hadiah. Mungkin itu salah satu contohnya gitu loh ya. Kalau kamu sayang sama aku, nggak cuman ngomong tapi ada sesuatu ya, materi ya. Intinya kelihatannya di pikiran dia tuh arahnya ke sana terus gitu. Jadi kalau dia punya materi, dia bisa bahagiain kamu, ya dia nggak bakalan seperti ini sekarang nasibnya, kayak jaga jarak dari kamu karena dia harus ngejaga gengsi gitu. Dan kedepannya akan seperti apa hubungannya sama kamu, ini akan terus berjalan hubungan di antara kalian. Orangnya termasuk sabar di sini ya. Kalau menurut aku ya, ke depan nanti hubungan kamu sama dia di sini akan berjalan baik-baik aja gitu loh. Nanti kebiasaan diemnya kamu, diemnya dia akan diem-dieman, tapi walaupun diem-dieman kalian ini bakal langgeng hubungannya. Ya, dia nggak bakalan pergi ninggalin kamu nih, baik suka maupun duka akan selalu bersama dengan kamu. Orang udah sayang sama kamu, susah dia nyari orang lain lagi. Seven of Wands, dia nggak akan melangkah pergi, justru dia di sini berusaha untuk menjaga, merawat supaya hubungan ini tidak berakhir. Walaupun dia sebenarnya kebingungan dengan komunikasi kalian, nggak pernah sharing di sini, nggak pernah ngobrol, tapi cinta dia ke kamu ya gede, nggak bisa dia ninggalin kamu gitu aja ya. Two of Cups, dia butuh kamu. Jadi kedepannya nanti seperti itu, dia nggak bakal ninggalin kamu, orang cinta dia sama kamu nih. Cuman mungkin di komunikasi aja dia bingung gimana ya biar asik gitu komunikasi sama kamu. Ya dia harus punya sesuatu yang bisa dia kasih ke kamu. Itu aja yang bikin hubungan kalian jadi baik-baik aja, komunikasi jadi asik gitu. Karena dia nggak mampu ya, terus dia mau mengurang apa ya, kayak mau memulai lagi dari awal, kamunya yang nggak support, kamu yang nggak sepemikiran. Jadi akhirnya seperti ini gitu ya yang sekarang dirasa di dalam hubungan ini. Tapi kedepannya nanti kamu sama dia juga bakal kayak lama hubungannya ya. Di sini langgeng hubungannya meskipun banyak ujian, banyak perselisihan, tapi antara kamu sama dia ini nggak akan bisa terpisahkan. Kalau kamu sekarang masih pacaran, aku lihat juga begitu ya. Ini akan kuat hubungannya. Nanti kedepannya saling support. Ya sekarang mungkin ini adalah tahun perbaikan di hubungan kamu sama dia. Nah, ke depan nanti di sini kalian saling support. Tapi di sini emang komunikasinya kurang. Tapi kalau ada apa-apa selalu ready gitu dia buat kamu. Kamu juga nantinya akan ada perubahan ke dia. Tapi ya ini tergantung kamu ya, sekali lagi ya, semua tergantung di kamu. Kalau kamunya masih mau sama dia, ini hubungannya bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau kamunya di sini mungkin seperti ini ya, sedih dianya ya, kayak kamu harus ada bukti kalau kamu sayang sama, kalau dia sayang sama kamu, sedangkan dia mungkin kayak ada keterbatasan gitu ya. Ya itu yang membuat dia jadinya kayak ya gimana dong nih gitu ya, bisa berjalan baik, orang di kamunya aja ada sedikit perubahan atau mungkin sudah berubah, jadi dia nggak bisa berbuat apa-apa kalau kamu udah berubah. Cuman memang dia nggak bisa berubah gitu perasaan cintanya ke kamu sampai nanti, karena dia emang butuh kamu. Oke, kita lihat inisialnya ada MHU, A, S, F, W, K, R, N, Q, D, Y, dan I. Levet nomornya ada 9 ya, 8, terus 2, 5, 7. Oke, ini energi dari zodiaknya Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Aquarius, ada Capricorn, Virgo, Taurus, Sagittarius, Aries, dan Leo, Gemini, Libra, dan Aquarius. Dan untuk energi yang paling gedenya ini ya, yang paling tinggi energinya yang paling besar energinya si Cancer, si Libra, Leo, Taurus, dan juga Sagittarius. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu, diberikan kekuatan ya selama bulan Ramadan ini.
Semoga teman-teman dijauhkan dari segala penyakit yang berbahaya. Ketemu lagi di video selanjutnya. See you next video. Bye bye teman-teman.